Ada satu saying sepertinya yang sering saya dengar. Bunyinya seperti ini, Prof. Ya, politikus, perbedaan antara politikus dengan peneliti adalah kalau politikus itu boleh berbohong, tapi tidak boleh salah. Nah, sedangkan kalau peneliti boleh salah, tidak boleh berbohong. Ya, tangkapannya gimana, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat datang kembali pada acara yang tentunya Anda tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan di UMK Talks Academy. Baik, hari ini kita akan mencoba membahas sebuah topik yang baru, di mana topik kita hari ini adalah pelanggaran kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Dan tentunya saat ini sudah hadir di studio narasumber andalan kita, the one and only Profesor Ali Sauka MA PhD. Langsung kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Selamat datang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, mudah-mudahan Pak Sudarman juga baik ya. Alhamdulillah baik, Prof. Baik, Prof. Pembahasan kita hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, Prof. Kita mencoba membahas tentang pelanggaran kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Ya, mungkin ya sebelum kita lebih jauh membahas tentang fabrikasi, falsifikasi, kemudian plagiasi, saya mau mulai dengan ada satu saying sepertinya yang sering saya dengar. Bunyinya seperti ini, Prof. Ya, politikus, perbedaan antara politikus dengan peneliti adalah kalau politikus itu boleh berbohong, tapi tidak boleh salah. Nah, sedangkan kalau peneliti boleh salah, tidak boleh berbohong. Ya, tangkapannya gimana, Prof? Saya sebetulnya nggak setuju, politikus pun nggak boleh berbohong. Ya, dan juga nggak boleh salah. Ya, kalau peneliti itu salah dalam artian yang terkait dengan apa yang direncanakan itu ternyata tidak seperti yang yang dilaksanakan, yang dialami itu tidak seperti yang direncanakan, tapi kemudian diakui kesalahan itu. Diakui artinya ada pengakuan. Kalau bohong jelas itu siapapun tidak boleh bohong. Iya. Nah, ini sebetulnya kode etik penulisan yang akan kita bahas. Yang tadi disebut 3 itu termasuk masalah kebohongan, ya, masalah kebohongan. Jadi kalau dari segi kode etik, yang namanya etika itu sesuatu yang masalah kepantasan, pantas atau tidak. Bukan benar dan salah, tapi pantas atau tidak, baik atau tidak baik. Jadi masalah baik ini kan bukan masalah kebenaran ya, bisa benar tapi nggak baik kan gitu. Jadi etika itu sebetulnya beririsan dengan masalah hukum. Ya, jadi kalau kemudian itu termasuk yang bisa menjadi hajat masyarakat umum, maka bisa saja tataran etika itu dimasukkan ke tataran hukum. Berlalu lintas itu kan ada undang-undang lalu lintas, itu sebetulnya etika itu. Mendahului pengendara lain, di perempatan siapa yang berhenti, ini kan etika. Etika itu artinya pantas dan tidak pantas, yaitu kalau dia belakangan kok kemudian nyerobot, ya misalnya itu kan tidak. Nah, tetapi karena ini membahayakan masyarakat umum, kemudian diangkat menjadi peraturan ya perundangan yang berlaku, jadi hukum, jadi ada irisan-irisannya. Tetapi misalnya etika makan itu tidak masuk wilayah hukum. Jadi kalau misalnya ternyata makan itu tidak etis ya dipandang orang lain, itu bisa aja karena masyarakatnya aja yang menilai seperti itu, tapi tidak akan masuk ranah hukum. Dalam kaitannya dengan penulisan karya ilmiah, jadi topik hari ini itu etika yang kemudian
memang akan masuk wilayah yang sebetulnya membahayakan. Yang tidak membahayakan itu ketika menulis misalnya menulis kalimat panjang sekali sampai 5 baris. Ini etika juga. Menulis satu paragraf itu bisa lebih dari 1 halaman. Ini etika juga. Tapi tidak membahayakan masyarakat. Ya, tidak ada kebohongan di situ. Jadi kita bicarakan yang membahayakan ini, Prof. Ya, jadi tidak pantas saja. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini yang membahayakan. Ada 3. Ya, karena ada kebohongan itu. Ada 3. Kalau boleh saya sebut saja, mungkin urutan yang paling populer adalah plagiasi. Yang tidak sepopuler plagiasi ada namanya fabrikasi dan kemudian falsifikasi. Kalau saya tanya pada mahasiswa atau guru atau bahkan dosen, di antara 3 ini yang paling serius yang mana? Ini kita tidak sepakat loh. Ada yang mengatakan saya tebak yang menyebut paling serius adalah sebagian besar akan menyebut yang paling serius itu plagiasi. Ya. Tapi saya katakan enggak, itu tidak paling serius. Bahkan itu mungkin urutan yang ketiga itu. Kenapa? Karena kalau yang paling serius itu yang tidak mudah diketahui orang. Padahal bohong. Ya, fabrikasi itu ya kebohongan, tetapi bisa saja ada alatnya. Bicara suatu saat tentang alat mendeteksi plagiasi. Ya, jadi kalau dari segi urutan yang paling serius itu mungkin saya tempatkan fabrikasi. Kemudian yang kedua falsifikasi, baru yang ketiga itu plagiasi. Ya, kenapa fabrikasi itu dianggap yang paling serius? Ya karena bisa saja tidak ada orang tahu bahwa itu kebohongan. Siapapun bisa juga tidak tahu, kecuali dirinya sendiri maupun atau Tuhan ya, atau Tuhan atau yang membuatkan. Kalau mudahnya itu fabrication ya, fabrikasi itu pabrik, itu buatan pabrik, bukan buatan sendiri. Jadi kalau sekarang mungkin tidak lagi populer ya, tapi dulu mungkin ada lagi tapi tidak mensuat lagi. Di sekitar kampus itu kan dulu sering melihat pengetikan skripsi. Tapi sebetulnya di dalamnya ada pembuatan skripsi. Jadi yang menulis skripsi itu bukan mahasiswa, dibuatkan. Saya tidak menyebut hanya skripsi, tapi saya akan menyebut juga bisa juga itu tesis, bisa juga itu disertasi, dan sekarang ini bisa juga artikel untuk jurnal. Bisa juga artikel untuk jurnal itu dibuatkan orang lain, penulisnya bukan penulis ya, nama yang dicantumkan sebagai penulis itu bisa saja tidak berbuat apa-apa, dia cuma bayar saja, bayar pada pabriknya ini. Nah, kalau pabriknya itu dikomandani atau dikelola oleh orang-orang yang pinter, ya, orang-orang yang pinter dalam bidangnya, nah ini padahal sebetulnya semua datanya itu buatan, tidak jadi buatan lah, karangan-karangan sendiri. Jadi betul-betul tidak ada kegiatan penelitian, tetapi menghasilkan skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, atau artikel untuk jurnal. Tanpa ada penelitian. Karena katakanlah misalnya latar belakangnya itu semuanya itu yang ngopi sana, ngopi sini, kemudian pertanyaan penelitiannya, orang-orang yang pinter, maka bisa aja itu dilihat orang itu, dilihat reviewernya tuh bagus, tapi sebetulnya tidak ada kegiatan penelitian.
apalagi nama yang tercantum sebagai penulis itu tidak ada apa-apa, ya terima jadi. Ini kan serius sekali, pembohongan besar-besaran dan juga sulit untuk dideteksi. Saya pernah menemukan satu, ya, dalam artian laporan gitu, yang menyebutkan memang dalam bidang tertentu itu ada yang sindikat seperti itu menghasilkan uang banyak sekali dan sulit dideteksi. Karena yang ada di situ sebetulnya mungkin memang penulis-penulis Anda, peneliti Anda, tetapi ya tersesatlah gitu ya, artinya mencari keuntungan, memanfaatkan kemampuan mereka untuk mencari uang dengan cara yang halal gitu. Itu kenapa saya menempatkan aplikasi ini nomor satu. Kalau kemudian pembimbing tidak waspada, itu menganggap itu semua dikerjakan oleh mahasiswa. Kalau itu kemudian dalam bentuk artikel untuk jurnal, reviewernya juga tidak akan bisa mengetahui. Ini yang paling serius, karena kebohongannya itu total gitu ya, tapi juga sulit sekali untuk dideteksi. Wallahualam, ini masalah etika yang sifatnya itu spiritual ya, dalam artian barang yang tidak halal sama sekali, karena memang tujuannya itu ya dari segi membayar mungkin mahal ya, karena itu tadi betul-betul produknya itu bermutu, tapi kemudian dia iming-imingnya kan akan dapat insentif kalau misalnya di perguruan tinggi, juga akan bisa naik pangkat ke guru besar misalnya, atau bisa juga lulus disertasi. Iming-imingnya, tapi iming-iming yang kemudian menyesatkan ini. Baru urutan yang kedua, yaitu falsifikasi. Ini relatif lebih ringan ya dari fabrikasi, karena falsifikasi itu mengubah ya, kata memanipulasi ya, mengubah data-data karena hasilnya tidak sesuai dengan diharapkan. Jadi salah satu contoh yang konkret itu misalnya, kalau ada kesalahpahaman, kalau ada orang yang salah paham bahwa kalau menggunakan statistik itu tidak signifikan hasilnya, itu dianggap gagal. Ya. Jadi mengatakan tidak ada beda yang signifikan antara A dan B misalnya. Tidak ada korelasi yang signifikan antara X dan Y. Itu kemudian dianggap gagal, apalagi kalau yang menganggap gagal itu katakanlah dosennya, kemudian mahasiswa atau peneliti itu dengan mudahnya mengubah angka data itu, yang akhirnya dicoba-coba bisa mengubah hasilnya dari sebetulnya tidak signifikan menjadi signifikan. Ini sebetulnya dari segi bandingannya dengan fabrikasi kan lebih sederhana, tapi tetap kebohongan ini menutupi kebenaran. Kenapa? Kalau hasilnya tidak signifikan, itu mungkin justru kebenarannya memang itu. Menutupi kebenaran, padahal penelitian itu kan mengungkap kebenaran. Pahaman seperti itu sebagai contoh aja, itu yang perlu diklarifikasi, sehingga kalau kemudian ada peneliti, ada mahasiswa yang penelitiannya itu menunjukkan tidak signifikan hasil analisisnya itu sebetulnya tidak ada masalah, justru mungkin malah dianggap temuan baru. Nah, ini saya tempatkan nomor 2, karena kebohongan ini sebetulnya ya tidak terlalu membahayakan dalam kaitannya dengan yang tadi itu, yang fabrikasi, tetapi tetap kebohongan karena menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Nah, menjadi lebih serius daripada karena falsifikasi itu juga tidak mudah dideteksi. Tidak ada alat deteksinya kecuali kalau kemudian diusut data-datanya mentahnya itu seperti apa. Dan jarang ini dilakukan.
Nah, baru kemudian urutan ketiga itu plagiasi. Ya. Jadi plagiasi ini memang populer ya, karena pada dasarnya memang ini kan apa istilahnya tuh ya, jadi ya kalau ini bukan kebohongan ya dalam artian seperti fabrikasi dan falsifikasi, tapi kebohongan dalam artian mencuri. Ya, mencuri itu juga kebohongan ya. Mengaku miliknya padahal bukan miliknya kan gitu. Ini kebohongan juga. Jadi mengambil ide atau apa saja milik orang lain, baik yang sudah dipublikasi, milik orang lain yang sudah publikasi atau belum dipublikasi, kalau itu digunakan tanpa menyebut sumbernya, maka itu disebut plagiasi. Tapi ada variannya yang disebut dengan self-plagiarism. Ya, plagiasi diri sendiri. Self-plagiarism kadang-kadang disebut juga dengan autoplagiasi, tapi itu yang populer adalah self-plagiarism. Ini bedanya kalau yang plagiasi tadi mengambil milik orang lain yang belum menjadi milik umum ya, masih menjadi milik pribadi, baik yang sudah diterbitkan maupun belum diterbitkan, tanpa menyebut sumbernya, itu dianggap plagiasi. Tapi kalau self-plagiarism, itu menggunakan miliknya sendiri yang sudah dipublikasi. Itu beda tipis ya. Menggunakan miliknya sendiri yang sudah dipublikasi dalam karya ilmiahnya yang baru tanpa menyebut sumbernya. Orang menganggap loh punya sendiri kok dianggap mencuri plagiasi. Enggak, itu sudah bukan milik sendiri. Kalau sudah diterbitkan itu artinya sudah menjadi milik penerbit, milik umum. Ya, bukan menjadi miliknya sendiri. Ya. Jadi kalau belum dipublikasi itu tidak ada masalah. Misalnya kalau semula itu dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, tidak dipublikasikan, kemudian itu ditulis dalam bentuk artikel yang diterbitkan di jurnal tanpa menyebut sumbernya, karena itu miliknya sendiri yang belum dipublikasi. Itu beda antara plagiasi dengan autoplagiasi atau kalau bahasa Inggrisnya yang populer itu self-plagiarism. Nah, dilihat tiga tadi, saya menganggap memang plagiasi itu serius, tetapi tidak yang paling serius di antara tiga. Ya, jadi saya menganggapnya serius, jelas serius. Sesuatu yang harus dicegah lah gitu. Kalau tidak dikatakan diberantas ya, dicegah dengan pendidikan ya, pembelajaran, karena ada juga yang tidak sengaja mengambil milik orang lain, mungkin tidak sengaja dalam artian karena keliru mengutip, itu kemudian akhirnya dianggap plagiasi. Di antara tiga itu, yang paling serius itu yang pertama, yaitu fabrikasi, karena betul-betul bisa total yang di pembohongan itu di semua bagian, juga karena sulitnya untuk dideteksi. Sedangkan yang kedua, falsifikasi, lebih ringan daripada fabrikasi, tapi juga sangat serius dalam artian bukan bandingannya, tapi serius karena itu menutupi kebenaran, mengubah-ubah data, itu menutupi kebenaran, tapi juga lebih serius daripada plagiasi karena yang falsifikasi ini sulit untuk dideteksi, diketahui. Sedangkan plagiasi urutan ketiga itu bukan karena ini tidak serius, tapi karena ada alatnya untuk mendeteksi kira-kira ini berpeluang sebagai plagiasi atau tidak. Nah, itu untuk alatnya itu mungkin kita bahas di topik lain ya. Iya, Prof. Itu Mas Darman,
Dan Ya, baik, Prof. tiga-tiganya itu harus diajar kepada mahasiswa. Sejak mahasiswa Ya. mereka harus tahu dan kemudian dididik untuk tidak melakukan itu. Iya, Prof. Kalau saya pribadi, Prof, saya selalu mengingatkan ke mahasiswa saya bahwa sebagai seorang peneliti, 3 hal ini merupakan musuh besarnya seorang peneliti. Iya. Fabrikasi, falsifikasi, plagiasi. Iya. Iya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas waktunya dan penjelasannya. Saya sampai tidak punya kesempatan untuk bertanya lebih detail itu, Prof. Sudah langsung dijelaskan tanpa ditanya. Iya. Baik, Prof, terima kasih. Semoga kita bisa lanjutkan lagi nanti di episode selanjutnya, Prof. Baik, sahabat Civitas Akademika, sekian dulu untuk episode kita kali ini, pembahasan kita tentang etika dalam pelanggaran kode etik dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya Sudarman SPD MID pamit undur diri. Sampai ketemu lagi pada UMK Talks Academy episode selanjutnya yang tentunya masih berhubungan dengan topik kita pada hari ini. Ingat, UMK Talks Academic, forumnya orang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.